Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pekan ini kita sampai pada pertemuan ke-14. Oke, artinya tinggal satu pertemuan lagi untuk kita bisa mengisi materi. Kemudian pertemuan terakhir nanti kita lakukan ujian akhir semester. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan kepada pokok pembahasan meliputi populasi, sampel, dan teknik sampling. Oke, coba kalian ingat kembali di pertemuan kedua atau tidak ketiga sempat sudah kita singgung terkait populasi dan sampel. Oke, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek ataupun subjek yang akan menjadi inti dari apa yang akan kita teliti. Oke, populasi cenderung dalam ruang lingkup yang sangat luas, kemudian jumlahnya juga relatif besar. Nah, karena hal tersebut, peneliti terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian tenaga yang lebih ekstra, kemudian mungkin dari segi biaya. Maka dalam ilmu statistika, suatu populasi bisa kita sederhanakan menjadi sampel. Nah, sampel di sini adalah bagian dari populasi yang ingin kita uji atau ingin kita lakukan penelitian. Dengan catatan, sampel yang diambil harus mewakili dari keseluruhan karakteristik populasi. Oke, saya rasa kita sudah sempat menyinggung pokok bahasan populasi dan sampel. Nah, ketika kita melakukan penelitian dalam ruang lingkup populasi, di situ artinya kita melakukan sensus. Sementara ketika kita hanya mencuplik bagian kecil atau beberapa bagian dari populasi, di situ kita melakukan yang disebut sampling atau teknik sampling. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas ketiganya, mulai dari populasi, sampel, dan teknik sampling. Oke, kita mulai. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Oke, uraian sebelumnya sudah saya jelaskan itu secara umum. Nah, definisi populasi itu sendiri adalah wilayah generalisasi. Apa itu generalisasi? Yaitu sesuatu yang dibuat umum. Artinya wilayah keseluruhan atau umum yang bisa terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Oke, jadi populasi adalah wilayah generalisasi, itu bisa terdiri dari objek ataupun subjek. Artinya tidak hanya berdasarkan jumlah atau objek, biasanya kan populasi sejumlah berapa orang. Nah, di sini selain daripada subjek, kita juga bisa menentukan objek, kemudian harus dengan karakteristik tertentu. Karakteristiknya ditentukan oleh peneliti, tergantung penelitian apa yang ingin dipelajari atau ditarik suatu kesimpulan nantinya. Oke. Sebagai contoh, misal, kita ingin melakukan suatu penelitian di suatu wilayah, katakanlah wilayah X. Maka wilayah X di sini mempunyai populasi yang bisa berupa jumlah subjek atau orang dan karakteristiknya. Oke, jadi misal kalian sudah mempunyai satu topik penelitian tertentu. Kemudian ruang lingkupnya adalah wilayah X. Nah, di situ wilayah X memiliki populasi yaitu dapat berupa jumlah dari orang di wilayah X beserta karakteristiknya. Oke. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena orang itu mempunyai berbagai karakteristik yang ingin diuji. Nah, misal karakteristik kepemimpinan yang ingin diuji, maka karakteristik kepemimpinan inilah yang disebut sebagai sampel. Oke. Jadi, ketika kalian mendengar populasi, biasanya adalah identik dengan jumlah orang atau subjek yang sangat besar. Katakanlah mungkin 500 orang, 300 orang. Nah, sementara
Misal nih, saya punya contoh ketika kalian ingin mempelajari karakteristik dari seseorang, katakanlah karakteristik seorang presiden, gitu ya. Oke, seorang presiden, satu orang di sini bisa digunakan sebagai populasi. Nah, satu orang di sini memiliki beberapa karakteristik, katakanlah ada karakteristik kepemimpinan, karakteristik kedisiplinan, ketelitian, kejujuran, dan seterusnya. Nah, keseluruhan daripada karakteristik ini, kita bisa ambil satu karakteristik yang ingin kita uji. Contoh adalah karakteristik kepemimpinan. Maka di sini, satu karakteristik yang kita ambil adalah sampel. Kenapa disebut sampel? Karena kita mengambil dari keseluruhan karakteristik dari satu orang tadi. Maka di sini konsep daripada populasi dan sampel berbeda.